peradilan sesat. Kenapa saya katakan peradilan sesat? Karena kalau Anda melihat persidangan yang ada, di mana di dunia ini penyidik itu bisa menjadi saksi. Saya datang sebetulnya untuk mendengarkan tuntutan bebas, bukan 7 tahun. Karena jaksa penuntut umum pada dasarnya menurut hukum bisa meminta terdakwa untuk dibebaskan. Karena tidak ada alat bukti yang cukup untuk menghukum saudara Hasto Kristianto. Tadi saya mencatat cukup banyak selama sidang. Kita mengetahui bahwa dalam hukum, ya, beban pembuktian itu penting. Siapa yang mendalilkan, dia yang mesti membuktikan. Nah, jaksa penuntut umum mesti membuktikan apa yang dia dalilkan. Dua hal. Satu, obstruction of justice. Kedua, tindak pidana suap. Nah, kita mendengarkan dengan teliti dan seksama bahwa uraian mengenai obstruction of justice itu sama sekali, ya, tidak punya dasar yang kuat. Tidak ada bukti-bukti yang kuat. Sehingga ini seperti omon-omon gitu. Omon-omon yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum tanpa mempertimbangkan bukti-bukti yang ada. Dan saya mendengar dari teman-teman kuasa hukum yang lain bahwa semua itu sudah dibantah dan semua itu juga seperti sebuah rekayasa. Nah, kemudian suap. Ini kan seperti menegakkan benang basah. Ini perkara tahun 2020. Perkara ini kan sudah selesai. Hasto sama sekali tidak terlibat sama sekali dalam suap ini. Nah, ini yang saya sebut menegakkan benang basah. Tidak ada bukti, ya, yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk menghukum Hasto. Nah, tadi disebutkan beberapa angka, tapi biar Pak Magdir nanti Pak Febri yang akan menjelaskan itu. Tapi menurut saya tidak ada bukti apapun yang convincing yang bisa dijadikan sebagai alasan untuk menghukum saudara Hasto. Nah, buat saya pengadilan ini adalah miscarriage of justice. Peradilan sesat. Kenapa saya katakan peradilan sesat? Karena kalau Anda melihat persidangan yang ada, di mana di dunia ini penyidik itu bisa menjadi saksi. Di mana di dunia ini ada penyidik menjadi saksi, menjadi ahli. Menurut saya ini tragedi hukum, tragedi keadilan di Indonesia. Tidak boleh ada penyidik menjadi saksi. Ini ada conflict of interest, benturan kepentingan. Nah, benturan kepentingan inilah yang tidak dipahami oleh kejaksaan, ya, oleh jaksa penuntut umum. Seharusnya mereka itu tidak boleh sama sekali ditampilkan, ya, kalau kita ingin bicara mengenai keadilan. Nah, tapi celakanya majelis hakim itu kan membolehkan. Ya. Nah, mudah-mudahan, ya, majelis hakim bisa mengkoreksi, ya, hal ini dalam putusannya. Karena saya tetap punya pengharapan bahwa pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Angka 7 tahun itu angka yang sangat tinggi, ya, tidak pantas dan tidak ada dasarnya sama sekali untuk dituntut kepada saudara Hasto Kristianto. Nah, saya jadi ingat apa yang dikatakan di luar negeri, ya, atau di Australia misalnya. Ini pengadilan disebut sebagai pengadilan kanguru, ya, kangaroo court. Pengadilan yang penuh dengan bias, pengadilan yang penuh dengan abuse of power dan rekayasa. Dan inilah yang terjadi gitu. Nah, Indonesia ini dilihat oleh dunia. Indonesia ini akan masuk ke OECD. Indonesia tidak akan bisa masuk ke OECD kalau pengadilannya seperti ini. Kalau pengadilannya tidak dibenahi. Dan menurut saya, ini adalah contoh kasus yang sangat menciderai nama baik, ya, reputasi hukum Indonesia. Nah, jadi saudara-saudara, nilai titik itu bisa merusak semuanya. Ya. Saya tidak punya catatan lain, mungkin nanti Pak Magdir, ya. Tapi saya hanya ingin menambah satu soal saja. Ada buku yang ditulis oleh Sebastian Pompe, ya, orang Belanda, yang judul bukunya itu The Collapse of Supreme Court, ya, runtuhnya Mahkamah Agung. Nah, ini adalah bagian dari runtuhnya Mahkamah Agung, ya, runtuhnya pengadilan di Indonesia. Jadi kita mengulangi sejarah ini. Dulu dikatakan itu runtuhnya Mahkamah Agung ketika zamannya Orde Baru, tapi sekarang ini kita mulai kembali melihat fenomena yang sama, the collapse of Supreme Court, dan ini adalah salah satu contoh. Kalau pengadilan tidak tegas dalam membuat keputusan, menurut saya the collapse itu adalah soal waktu, bukan soal kapan.